Video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana memakai set test untuk one sample. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana memakai set test untuk two independent sample. Jadi saya punya dua sampel dan saya akan membandingkan apakah mean dari dua sampel ini atau mean dari dua populasi yang diwakili oleh dua sampel ini sama, berbeda, lebih besar atau lebih kecil. Jadi sekali lagi saya ulangi bedanya set test dengan t-test. Set test itu sama, mirip sekali dengan t-test. Bedanya adalah set test itu untuk sampel yang besar, di atas 30. Dan set test mensyaratkan bahwa kita tahu standar deviasi dari populasi. Jadi bukan standar deviasi dari sampel, tapi standar deviasi dari populasi. Itu bedanya set test dengan t-test. Nah, set test menggunakan tabel set, tabel normal, t-test menggunakan tabel t. Itu dasar yang perlu Anda ingat. Jadi kalau sampel Anda di bawah 30, pakai saja t-test. Kalau Anda tidak tahu standar deviasi populasi, pakai t-test saja. Tapi kalau Anda punya sampel besar dan tahu standar deviasi, maka pakailah set test. Nah, pada yang kedua ini kita akan perbandingan dua independent sample. Jadi saya punya dua populasi, katakanlah saya mau bandingkan tinggi badan pemuda di Indonesia dan di Vietnam. Maka ini Indonesia, populasi pertama, populasi kedua adalah Vietnam. Nah, tentunya saya tidak bisa ukur semua, saya akan ambil sampel saja. Sampel di Indonesia, sampel di Vietnam. Tergantung N-nya di sini berapa. Kalau N-nya sini misalnya 40, N-nya di sini misalnya 50, maka karena N-nya besar, saya bisa pakai set test. Kalau N-nya kecil, di bawah 30, saya tidak bisa pakai set test. Kemudian satu syarat lagi untuk pakai set test adalah saya harus tahu standar deviasi dari populasi di Vietnam dan di Indonesia. Kalau saya tidak tahu ini, saya cuma tahu standar deviasi dari sampel, maka saya tidak bisa pakai set test. Saya harus pakai t-test, walaupun jumlah sampel saya besar. Jadi untuk set test untuk independent sampel, kita berasumsi bahwa kita tahu standar deviasi dari populasi, standar deviasi dari populasi. Nah, prosesnya akan sama. Jadi prosesnya kita hitung Z. Z itu adalah rata-rata dari A, misalnya rata-rata Indonesia, dikurangi rata-rata dari B, dibagi ini sampel dari A, misalnya 40, sampel dari B, misalnya 50, ini standar deviasi A kuadrat, standar deviasi B kuadrat. Kita ketemu Z, kemudian kita tahu alfanya berapa, kita cari set kritikal, kita bandingkan, kita ambil kesimpulan H0 diterima, kita ambil kesimpulan H0 diterima atau H0 ditolak. Jadi langkahnya persis sama. Saya akan berikan contoh seperti contoh yang kita pernah pakai sebelumnya. Nah, pada contoh ini kita akan membandingkan berat badan siswa kelas 10. Jadi semua siswa kelas 10 di kota A dan kota B. Apakah berat badan siswa di kota A dan berat badan siswa di kota B itu sama atau tidak? Nah, saya sudah tahu standar deviasi berat badan siswa di kota A itu 0,6 kg, di kota B juga 0,6 kg. Jadi standar deviasi populasi saya tahu, ini kebetulan sama, tapi tidak harus sama. Nah, saya bisa pakai set test. Dengan catatan kalau sampel saya jumlahnya di atas 30. Caranya bagaimana? Ya caranya rata-rata sampel kota A, rata-rata sampel kota B. Ini adalah standar deviasi kota A, standar deviasi kota B. Jumlah sampel kota A, jumlah sampel kota B, kita hitung Z-nya. Kita akan coba lihat di Excel. Oke, di sini saya sudah punya data berat badan siswa di kota A dan di kota B. Kota A ada 30 orang, kota B ada 35 orang. Dan saya sudah hitung rata-ratanya pakai rumus average ya. Di kota A 66,07, kota B 65,99. Karena saya sudah dapat ini, maka saya sudah bisa hitung Z-nya. Jadi saya hitung Z-nya. Ini rata-rata di kota A 66,07, rata-rata di kota B 65,99. Standar deviasi kita tahu sama-sama 0,6, jadi 0,6 kuadrat, 0,6 kuadrat. NA 30 tadi, 30, yang ini 35. Maka saya hitung, saya ketemu Z-nya 0,5359. Oh ya, sebelumnya kita tentukan dulu H0-nya. Jadi H0-nya adalah, saya hipotesis 0 adalah rata-rata berat di kota A sama dengan rata-rata berat di kota B. Maka alternatifnya, alternatif hipotesisnya, rata-rata di kota A tidak sama dengan rata-rata di kota B. Ini kasus sama dengan, tidak sama dengan berarti kasus two-tail. Oke, two-tail ya, karena ada begini. Jadi dua, ekornya ada dua. Nah, kita sudah ketemu ini.
Kita sudah tentukan alfanya 0,05. To tail, sekarang kita cari di tabel. Karena 0,05 to tail, daerah sini dan daerah sini totalnya harus 0,05. Maka salah satunya 0,025. Begitu ya. Salah satu tailnya harus 0,025. Ya, kita ke sini. Ini tailnya ini harus 0,025, artinya yang sebelah sininya 0,975. Kita cari 0,975 di mana, kita ketemu di sini. Ini dapat di 1,96. Berarti set kritikal kita adalah 1,96. Artinya kalau saya gambar seperti ini adalah daerah H0, yang sini dan sini adalah daerah H1. Ini perbedaannya 0 antara kota A dan kota B. Ini set kritikalnya kita ketemu tadi 1,96. Z kita ada di 0,5359. 0,5359 itu ada di sekitar sini. Maka kita ada di daerah H0. Jadi set kita lebih kecil dari set kritikal, maka kita ada di daerah H0. Jadi H0 diterima. Dengan kata lain, kita setuju bahwa rata-rata berat badan siswa di kota A dan kota B itu sama. Jadi itu caranya. Nah, bagaimana kalau kita pakai Excel untuk menghitung ini? Kalau di Excel, sekali lagi kita pakai di menu ini, data analisis. Kemudian kita gerakkan ke bawah, Z-test. Kalau Anda tidak punya menu ini, Anda bisa lihat di video sebelumnya bagaimana cara mengaktifkan menu ini di Excel Anda. Jadi set test to sample means. Kemudian kita sekarang memilih range 1. Range 1 itu, misalnya saya pilih ini. Saya pilih dari atas, dari huruf A-nya ya. Saya pilih terus sampai di situ. Oke. Yang kedua, saya pilih dari sini. Terus ke bawah. Sampai situ. Oke. Label. Saya klik label karena tadi saya pilih dari huruf A, B-nya ikut terpilih. Difference-nya berapa? Saya berharap saya akan meriksa hipotesis apakah tidak ada beda antara di kota A dan kota B. Berarti difference-nya 0. Variance-nya berapa? Nah, Anda tahu variance itu adalah standar deviasi kuadrat. Kita tahu variance standar deviasi di kota A 0,6, di kota B 0,6. Berarti variance-nya 0,6 kuadrat berarti 0,36. Di sini 0,36. Oke, outputnya saya mau taruh di mana? Saya kasih pasang di sini saja. Oke, hasilnya sudah ada. Anda lihat di sini setnya 0,5465. Ini sama persis dengan perhitungan kita tadi. 0, ya, beda-beda sedikit saja karena pembulatan. Kemudian set kritikalnya 1,96. Jadi set kritikal, Z lebih kecil dari set kritikal, maka H0 diterima. Jadi kita bisa pakai seperti ini. Nah, ada satu hal yang mungkin saya ingin jelaskan di sini. Ini kita tes untuk apakah rata-rata dari kota A dan rata-rata dari kota B sama. Kalau kita mau tes apakah rata-rata kota A dan rata-rata kota B katakanlah berbeda 5 kg, maka di sini kita hitungannya tuh kurang 5. Begitu. Dan di Excel tadi yang difference yang kita isi 0, kita harus isi 5. Demikianlah caranya kita memakai set test untuk memeriksa apakah mean dari populasi yang diwakili oleh dua buah sampel itu sama atau berbeda.